pasal 17. Kami persilakan hambanya Pak Aras untuk membaca dari ayat 1 sampai 18. Kami persilakan. Terima kasih Bu Hana. Wahyu 17, 1 sampai 18. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Syukur pada Allah, biarlah firman yang kita baca
tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Pak Aras atas pembacaan firman di pagi ini. Kini tiba saatnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Hana atas pendahuluannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah dihantar sampai di pasal ke-17 dari kitab Wahyu ini, dan saya berharap bahwa pasal-pasal sebelumnya itu tidak ada lagi yang menjadi kebingungan, ya. Tetapi pasal demi pasal kita lewati dan kita melihat bahwa setiap pasal itu saling menjelaskan juga antar bagian-bagian tertentu di dalamnya, saling mendukung, saling menguatkan. Nah, oleh karena itu maka konsisten kita mempelajari kitab Wahyu ini di dalam prinsip penafsiran yang literal, prinsip penafsiran historis, futuris, ya. Jadi apa yang dikisahkan belum terjadi, tetapi akan terjadi, dan karena itu ditulis sebagai firman Tuhan. Nah, kita sampai di pasal 17 ini, saudara, kita melihat ada satu genre yang juga cukup menonjol di dalam pasal ini, yaitu puisi. Ya, nah itu sifat dari kitab Wahyu, ada narasi, ada nubuat, ada puisi, ya, ada ungkapan-ungkapan di dalamnya. Nah, oleh karena itu kalau saudara baca pasal 17 ini, maka saudara harus melihatnya di dalam jenis sastra puisi, ya. Walaupun juga tidak semua dari 1 sampai 18 itu puisi, tetapi dominan di dalam pasal ini adalah puisi. Nah, oleh karena itu maka kita harus memahami setiap kalimat-kalimat atau setiap ungkapan-ungkapan itu tidak semata-mata di dalam arti yang literal atau literal, tetapi kita juga harus berusaha untuk memahaminya dari segi puisinya. Nah, tetapi ini tidak berarti bahwa susah untuk memahami, karena kalau kita baca bahwa kitab pasal 17 ini sendiri juga itu menjelaskan apa yang dimaksud di bagian-bagian sebelumnya, atau ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka ini tidak terlalu berat, ya, gampang, asal saudara sudah memahami bahwa ini adalah sejarah di masa yang akan datang, kemudian ini disajikan di dalam bentuk atau jenis sastra puisi. Nah, saudara akan lebih jelas lagi untuk membaca Wahyu pasal 17 ini kalau saudara baca bersamaan dengan Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8. Ya, itu saling melengkapi satu dengan yang lain itu, dan nanti juga saya akan baca beberapa bagian dari kitab Daniel, ya. Nah, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya itu. Nah, jadi Tuhan telah memutuskan, ya, dalam sidang ilahi, ya, bahwa pelacur besar itu akan dikenakan satu sanksi yang khusus, ya, yang berbeda dengan sanksi yang jatuhkan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, untuk saudara bisa pahami apa pelacur ini, itu nanti di pasal 18 itu adalah kota, ya. Jadi ini bukan bicara tentang seorang perempuan tunasusila, tetapi ini bicara tentang kota.
Nah, apa kota itu? Nanti juga kita akan coba untuk memecahkannya melalui bacaan kita hari ini, ya. Jadi kota. Nah, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Oh ya, di judul di perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikasih nama Babel. Ya, jadi ini Babel bergandeng nanti ke pasal 18 memang, ya. Jadi Babel di sini. Tetapi ini Babel bukan Babel secara fakta historis yang ada di Irak itu, tetapi Babel di sini adalah label, merek yang ditempelkan kepada pelacur besar atau kota yang penuh dengan perjinahan itu. Ya, apa kota itu nanti di bagian akhir supaya runut ya pembahasannya. Jadi Babel dulu saya angkat ini supaya saudara jangan bingung. Ini bukan kota di Irak, tetapi Babel di sini adalah nama julukan ya, nama julukan yang akan disematkan kepada kota yang penuh dengan penyembahan berhala yang itu disebut di dalam bacaan-bacaan itu sebagai pelacuran ya, sebagai perjinahan ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 17 pasal 51 ayat yang ke-13 dikatakan, oh ini salah tulis ya. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar yang mempunyai kekayaan besar, air hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah ditentukan. Jadi kita melihat di sini ada satu peringatan kepada kota besar yang dekat air itu. Ya. Jadi perlu untuk disimak, ini adalah secara khusus ditujukan kepada Babel pada waktu itu secara sejarah yang menjadi musuh bangsa Israel, musuh utama bangsa Israel dan juga sekaligus menjadi musuh utama Tuhan. Lalu karena itu Babel pada waktu itu merupakan kota bintang ya, dunia yang berpengaruh di seluruh dunia. Tetapi pada akhir zaman, ya, Babel yang historis itu tinggal menjadi puing-puing, tetapi kesejarahannya yang penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kedurhakaan dan penuh dengan perlawanan pertentangan kepada Tuhan itu akan kembali dihidupkan, tetapi bukan di kota Babel, namun di kota yang lain. Nah, jadi sudah ditentukan di dalam ayat yang ke-13 tadi itu, tapi di sini di dalam ayat yang ke-7, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Nah, lihat di situ betapa pengaruh kejahatan dari Babel yang dulu itu terhadap seluruh dunia, sehingga dikatakan seperti piala emas ya di dalam tangan Tuhan. Begitu menakjubkan, begitu mengagumkan, tetapi bukan dari segi kebenaran, bukan dari segi kekudusan, tetapi justru dari segi kejahatan, percabulan dan perzinahan yang membuat seluruh dunia jatuh ke dalam perangkap dosa yang dirancang atau yang dikembangkan di kota Babel itu. Ya, itu yang dijelaskan tentang apa yang akan dilakukan seperti yang dinyatakan oleh malaikat itu kepada Yohanes. Ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ya, jadi seorang perempuan duduk
di atas seekor binatang yang merah ungu. Nah, sekali lagi ini dalam satu bentuk visi, wujud visi, dan disajikan di dalam teks secara puitis, ya, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, ini di dalam Wahyu pasal 13 itu kita sudah jelaskan. Itu adalah antikris. Ya, binatang itu adalah antikris. Ya, sudah jelas itu. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa perempuan ini adalah satu perempuan yang begitu najis, ya, di dalam tangannya ada cawan yang penuh dengan segala kekejian. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa putusan itu diberlakukan bagi perempuan ini atau bagi kota ini, oleh karena kota ini sekarang menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, jadi percabulan di sini, saudara, selain bermakna secara fakta nyata, ya, perilaku seks yang amoral, yang bebas itu, tetapi percabulan, pelacuran juga di dalam Alkitab itu adalah penyembahan berhala, sehingga itu dianggap sebagai satu perjinahan. Harusnya umat itu berelasi dengan Tuhan, harusnya umat itu menyembah hanya kepada Tuhan, tetapi kemudian oleh karena pengaruh kuasa-kuasa jahat akibat dosa, maka orang itu lebih suka untuk menyembah kepada berhala-berhala, dewa-dewa, patung-patung, dan lain-lain sebagainya. Dan itu di dalam Alkitab dikatakan sebagai pelacuran, percabulan, perjinahan. Ya, jadi dimaknai di dalam dua hal seperti itu. Secara jasmani, tapi itu kan dosa-dosa umum, ya. Lalu yang lebih keji nanti itu adalah bagaimana kota itu justru akan mencondongkan semua hati bangsa-bangsa untuk menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, yang khusus dalam hal ini adalah kepada patung dari binatang itu. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar tuh. Jadi perempuan itu adalah sosok, ya. Tetapi kemudian pada dahi dari perempuan yang duduk di atas binatang itu dikasih label, ya, merek Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Jadi betapa jahatnya kota Babel dulu dan sekarang kota atau perempuan di mana yang duduk di atas binatang itu sekarang dia akan datang, ya, itu akan juga penuh dengan penyembahan berhala dan menjadi pusat kejahatan seluruh bangsa-bangsa. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi bagaimana dari kota ini akan dikerahkan semua kekuatan tentara-tentara, pasukan-pasukan yang terlatih untuk pergi ke seluruh dunia, kemudian akan membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, di pasal-pasal sebelumnya itu kita sudah sebutkan tentang Harmagedon itu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus dilakukan oleh antikris itu karena dia tidak akan puas sebelum dia mencapai tujuannya. Dan karena itu dikatakan di sini bahwa perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ya, ini tidak begitu jelas di sini apa yang membuat Yohanes itu heran, tetapi kemudian dari penjelasan-penjelasan yang akan kita lihat bagaimana malaikat itu menjelaskan kepadanya, kita tahu apa yang membuat Yohanes itu heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, jadi sekarang apa yang merupakan misteri bagi Yohanes yang kemudian menjadi heran oleh karena dia melihat suatu pemandangan yang memang tidak seperti normalnya. Ada binatang kepalanya 7 dan tanduknya 10 dan di atasnya ada seorang perempuan yang berpakaian ungu. Ya, ini pakaian raja-raja, pakaian yang ya hanya khusus untuk bangsawan-bangsawan. Ya. Ini sesuatu pemandangan yang sangat menakjubkan, tetapi juga sekaligus sangat mengherankan. Dan sekarang malaikat itu menjelaskan kepada Yohanes apa yang dimaksud dengan penglihatan itu. Nah, ini ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, binatang itu sudah jelas adalah kerajaan. Mari saya bacakan dari Daniel pasal 8 ayat yang ke-20. Ya. Ini penyebutan binatang-binatang di dalam Daniel pasal 8 ini berbeda dengan nama-nama binatang yang ada di dalam Daniel pasal 7. Tetapi di dalam Daniel pasal 7 itu menunjukkan tentang sikap. Ya, sikap atau kejahatan, kekuatan dari binatang-binatang itu, sehingga ada seperti singa, seperti beruang, seperti Raja Wali, ya, itu dari segi sifat-sifatnya. Tetapi kemudian di dalam Daniel pasal 8 ini, itu menunjuk langsung kepada kerajaan apa yang dimaksud itu, ya. Daniel pasal 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Nah, ini Daniel, ya. Daniel itu melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan dalam bacaan kita tadi itu kembali dilihat oleh Yohanes, tetapi di dalam bentuk wujud visi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Ya, jadi domba bertanduk 2 dikatakan satu lebih tinggi daripada yang lain, dan ini satu itu Media yang lebih pendek dan Persia yang lebih tinggi. Nah, kemudian dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Tuh. Jadi ini kan sudah berurut itu. Yang saya sudah katakan dari 7 kerajaan yang pernah tampil sebagai kerajaan adidaya itu, di sini sudah semakin jelas ini. Yang pertama itu adalah Asyur, ya, yang sekarang itu menjadi Syria, Mesir, ya, tetap sekarang menjadi Mesir, lalu Babel, Irak, Media, Persia itu Iran, sudah 5, kemudian 6 itu Yunani. Nah, ini Yunani muncul di sini. Yang ke-7 adalah Roma, itu dalam sejarah yang kita sudah tahu, itu bukan hanya dari Alkitab tetapi juga dari buku-buku sejarah dunia itu. Nah, jadi
apa yang dikatakan oleh Daniel ini itu penjelasan dari apa yang dilihat oleh Yohanes. Ya. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, ya, jadi artinya kekuatan kerajaan itu menjadi lemah, dan pada tempatnya muncul 4 buah tanduk lain. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Nah, ini sudah menjurus kepada apa yang dilihat oleh Yohanes ini. Ini sudah lebih kepada masa yang akan datang yang juga dilihat oleh Daniel ayat 23. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Tuh, lihat ya. Jadi kerajaan yang akan datang ini itu akan menguasai semua kerajaan di atas muka bumi, dan dia akan juga menyasar atau mentargetkan orang-orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Oh ya, jadi raja yang sudah ada, tidak ada, tetapi akan ada itu adalah kerajaan kelanjutan dari kerajaan Yunani. Ya. Dia akan membanggakan diri, dia akan menyombongkan diri, karena memang di hadapan manusia dia unggul. Raja-raja bangsa manapun itu akan dilumat. Dan itu sebabnya dikatakan bahkan kemudian dia akan menyombongkan diri melawan atau menentang raja segala raja. Nah, inilah antikris itu. Rajanya antikris. Di mana dia bertakhta? Ya, di kerajaan yang sudah ada, tidak ada, tetapi akan ada lagi. Nah, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Nah, ini secara geografis, ya, kontur dari kota Roma. Saya kemarin coba mau menulis, tapi karena sibuknya itu saya tidak sempat menulis 7 gunung yang mengapit kota Roma itu. Nah, 7 gunung ini secara fakta itu menunjuk kepada kota Roma. Tetapi selain kata gunung itu menunjuk atau mereverse kepada gunung-gunung yang ada di kota Roma, tapi juga kemudian dimaknai, ya ini kan ingat lagi puisi gitu kan, dimaknai sebagai ketujuh raja. Ketujuhnya adalah juga, tuh lihat, selain dia bermakna historis, dia juga bermakna simbolis, bahwa ketujuh gunung itu juga berarti 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 dan yang lainnya belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 5 diantaranya sudah jatuh, ya ini
Asyur jatuh, Mesir jatuh, Babel jatuh, Persia jatuh, Yunani jatuh. Tetapi salah satu dari itu akan bangkit, ketujuhnya ya, bukan dari 5 yang saya sebutkan tadi itu. Dan dia adalah raja yang ke-8. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Ya, raja ke-8. Ingat lagi? Raja Persia, Asyur, Raja Mesir, Raja Babel, Raja Media, Raja Persia, Raja Yunani, Raja Romawi. Nah, itu 7. Lalu raja yang ke-8 berarti salah satu dari 7 ini. Nah, mana dari yang ke-8-nya itu dengan indikator-indikator yang kita baca dari atas itu berarti seorang raja yang akan memerintah seluruh dunia dengan berpusat di kota Roma. Itu sudah penafsiran saya, ya. Karena juga ada yang mengatakan bahwa nanti Yunani, ya. Itu saya baca di YouTube itu, nonton di YouTube itu. Yunani menurut dia. Tetapi dari indikasi-indikasi yang saya baca di atas, ya, dan juga dengan referensi-referensi dari berbagai literatur, jelas bahwa yang akan bangkit kemudian itu adalah kerajaan dari Eropa. Ya, ini ditunjang dengan fakta-fakta sejarah sekarang ini, itu indikasi-indikasi sedang menuju ke sana. Dan dalam penafsiran saya, raja ke-8 ini adalah raja yang akan bangkit untuk memerintah seluruh dunia dengan menjadikan Roma sebagai pusat kekuasaannya. Makanya disebut sebagai Roma baru. Ya, itu ya, Roma baru. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Nah, ini 10 raja. Jadi tanduk itu, binatang itu adalah rajanya, tanduknya itu adalah kekuasaannya, ya, tetapi kemudian tanduk ini adalah raja-raja. Dia didukung oleh 10 raja yang belum mulai memerintah. Belum memerintah. Yang sekarang yang MEA itu orang sudah mengkaitkan ke situ, tetapi masyarakat ekonomi Eropa itu masih terus berproses, ya. Tetapi nanti akan menjadi kerajaan-kerajaan kembali, dan semua kerajaan-kerajaan itu akan mendukung atau mengabdikan diri kepada binatang yang di atasnya perempuan itu duduk. Tetapi 1 jam. Nah, saya kasih tanda khusus di sini, 1 jam di sini, saudara, sekali lagi, bahwa kitab Wahyu itu konsisten dengan keterangan waktu. Jadi kalau 1 hari jelas, 1 masa jelas, 1 bulan jelas, 1 jam jelas, ya, ada 5 bulan, ada juga nanti setengah jam, ya, setengah jam itu di dalam Alkitab, kitab Wahyu, dan sekarang 1 jam. Jadi puncak dari peperangan yang akan berpusat di Lembah Yosafat di Harmagedon itu akan berlangsung selama 1 jam. 1 jam akan berlangsung peperangan itu. Semua raja-raja di bumi yang dari timur ke barat berjalan itu dengan 20.000 laksa akan berlangsung selama 1 jam. Dan nanti siapa yang akan menang di situ? Ya. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi merupakan satu koalisi bangsa-bangsa yang begitu hebat, koalisi kekuatan yang begitu hebat, menjadi satu padu untuk menentang raja di atas segala raja. Ayat yang ke-13. Ya, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, jadi seperti Ukraina ini, menurut yang saya baca itu disupport oleh beberapa negara. Nah, jadi Ukraina di depan, tetapi dari belakang ada beberapa negara yang
bukan saja memberikan alat-alat peperangan, tetapi juga mengirimkan tentara-tentara. Nah, jadi pada waktu Antikris itu berperang melawan anak domba dan orang-orang kudusnya, maka semua kekuatan dari tanduk-tanduk yang 10 itu akan berpadu satu untuk membela dan mendukung binatang itu. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Nah ini, jadi mereka akan bangkit menjadi satu kekuatan yang sangat besar, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Lalu kemudian mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Jadi betapapun mereka itu punya niat, punya semangat yang begitu tinggi, kemudian semua kekuatan itu disatukan, ya, sebuah sinergi yang luar biasa dahsyat kekuatannya, tetapi kekuatan mereka itu menjadi tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kekuatan anak domba yang adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja itu. Jadi di sini ini satu pengharapan, penghiburan bagi orang-orang percaya, ya, bukan saja bagi kita sekarang ini, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, Yesus yang kepadanya kita membaktikan hidup kita itu sanggup untuk menolong saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya, ya, seperti tadi ada percakapan di awal itu, ada seorang ibu yang sedang mengalami satu pengentalan darah di saluran otaknya itu, ya, ini bagi Ibu firman ini bahwa Yesus yang Ibu sembah adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Apapun penyakit Ibu, dengan kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, maka penyakit Ibu akan disembuhkan. Nah, itu pengharapan bagi kita orang-orang Kristen sekarang ini. Tetapi penghiburan ini secara khusus bagi orang-orang yang masuk pada masa tribulasi itu. Mereka menghadapi peperangan luar biasa, hambatan kehidupan keberimanan yang luar biasa, dan secara manusia tidak akan mungkin ada yang bisa bertahan menghadapi itu. Tetapi oleh karena mereka mengimani dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka bahwa anak domba yang telah mereka sembelih itu adalah Tuhan atas segala Tuhan, maka kekuatan iman itulah yang membuat mereka bisa melewati hari-hari bahkan jam detik yang penuh dengan penderitaan itu. Dan itu ketika dikasih tahu oleh Yohanes bahwa mereka akan menang bersama-sama dengan Yesus pada akhirnya, maka itu merupakan satu kekuatan, ya, yang membuat mereka setia, yang membuat mereka tabah untuk menghadapi segala penderitaan itu. Nah, ini kalimat yang berikut dari pasal ayat 14 ini. Mereka bersama-sama dengan dia juga, ya, atau mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, ya, terpanggil, orang-orang yang diselamatkan pada masa tribulasi 144.000, kemudian dari berbagai bangsa yang kemudian percaya, ya, yang telah dipilih dan yang setia. Ini saudara, kata setia di sini, saudara jangan maknai dengan setia seperti yang dihotbahkan di gereja-gereja kepada saudara dan saya, ya. Kesetiaan yang dimaksud di dalam masa tribulasi itu adalah bagaimana mereka dengan tekun, dengan setia mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Yesus itu melalui penganiayaan, melalui siksaan, bahkan yang kemudian terbunuh. Dan kesetiaan mereka itu
merupakan faktor keselamatan. Karena iman di dalam masa tribulasi itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Maka iman dan perbuatan itu adalah syarat untuk orang-orang pada masa tribulasi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Berbeda dengan kita sekarang, iman saja, ya iman saja. Tetapi sesudah kita diselamatkan karena iman kepada anugerah Allah itu, baru kita harus menunjukkan dari hidup kita buah-buah pertobatan dengan melakukan hal-hal yang baik dengan setia. Nah, jadi saudara, orang-orang yang menderita pada masa tribulasi itu, pada akhirnya mereka akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Raja atas segala raja. Nah ini. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa. Makanya ketika kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya ada laut, ya, itu bukanlah air laut yang ada sekarang ini, tetapi kata laut itu diambil dengan memberikan satu makna, karena sekali lagi ini puisi. Ya. Nah, sekarang dijelaskan bahwa air, semua air atau laut di mana perempuan pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa. Karena itu binatang yang keluar dari laut itu adalah binatang yang keluar dari bangsa-bangsa. Salah seorang dari raja-raja, pemimpin-pemimpin yang memerintah bangsa, kemudian akan menjadi pemerintah penguasa atas bangsa-bangsa. Nah, jadi saudara-saudara, kitab Wahyu tidak terlalu sulit untuk kita pahami kalau saudara bersedia untuk membacanya secara runut di dalam prinsip penafsiran yang benar, kemudian secara keseluruhan gitu loh. Yang menjadi masalah di dalam membaca kitab Wahyu itu adalah mereka mencuplik bagian-bagian tertentu, lalu kemudian cuplikan itu mereka simpulkan berdasarkan pikiran dan asumsi sendiri. Ini yang kemudian menimbulkan polemik. Ya toh? Nah, apalagi kalau yang melakukan itu adalah pendeta-pendeta yang besar, pendeta-pendeta yang hebat, ya kan? Ini akan punya dampak yang luar biasa bagi gereja, bagi orang-orang Kristen. Gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini di dunia dan di Indonesia. Gitu. Kalau yang mengatakan ini adalah pendeta Daniel, ya orang bilang, siapa sih pendeta Daniel itu? Pendeta kampung, pendeta tidak terkenal, itu kan? Tetapi saudara-saudara, secara sains, ya, pengetahuan ilmu tafsir itu ya, ini yang saya pelajari. Kita tidak boleh mencuplik sebuah ayat, lalu kita jelaskan ayat itu menurut pikiran kita sendiri, lalu kemudian kita ambil kesimpulan menurut pikiran kita sendiri, lalu kita jadikan satu ayat itu sebagai landasan doktrin. Karena Alkitab itu begitu banyak ayat, 33.000 lebih, harus disinkronisasi. Ya, disinkronkan antara satu ayat dengan ayat yang lain supaya jangan terjadi kontradiksi-kontradiksi. Nah, itu sebabnya di dalam pola yang saya sampaikan di channel ini, baik ketika membawa renungan, ketika membawa khotbah-khotbah, itu saya selalu mencari ayat-ayat pendukung yang mensupport kesimpulan saya itu berdasarkan dari teks yang saya baca. Apa maksud semua itu adalah untuk membuktikan kepada saudara bahwa kesimpulan itu bukan kesimpulan asumsi, bukan kesimpulan pribadi, tetapi itu kesimpulan yang memang berbasis kepada data dan fakta dari Alkitab itu sendiri. Karena banyak pendeta-pendeta itu yang tukang goreng ayat. Tukang goreng ayam sih enak, tapi kalau tukang goreng ayat, itu istilah lain dalam Alkitab adalah pemerkosa ayat-ayat Alkitab. Dan itu adalah kejahatan yang keji yang sekarang sedang dilakukan oleh pendeta-pendeta di berbagai mimbar-mimbar gereja
sekarang ini dan. Ya ini jadi karena itu maka kata laut itu saudara jelas di sini maknanya itu adalah bangsa-bangsa, dan dari antara bangsa-bangsa itu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengatur, mengendalikan semua bangsa untuk melakukan perlawanan kepada anak domba, raja atas segala raja. Ya, bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, saya kira itu sudah tidak masalah lagi ke depan. Nah, ayat yang ke-16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ya, ini ada satu yang agak pembalikan di sini ya. Tadinya itu mensupport sepenuhnya, tetapi sekarang justru mereka akan berbalik untuk menentang raja dan kerajaannya itu, sehingga kota itu akan di bumi hanguskan, ya, memakannya dan lain sebagainya, menelanjang itu sekali lagi ini adalah ungkapan-ungkapan puitis, ya, tetapi ini berbicara kepada binatang itu dan kotanya. Nah, mengapa bisa begitu? Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan memakai mereka, mengubah hati mereka, 10 kerajaan tadi itu, untuk menentang kepada binatang yang diduduki oleh perempuan itu. Dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintah mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapkan. Artinya apa di sini saudara? Bahwa kerajaan-kerajaan, 10 kerajaan yang hatinya telah dirubahkan oleh Tuhan itu bukan bertobat terima Yesus, bukan. Tetapi mereka itu juga adalah pelaksana dari kehendak Tuhan bagi binatang itu, bagi kota binatang itu. Jadi kemudian ternyata di kalangan mereka sendiri itu ada satu gejolak politik, perebutan kekuasaan yang ada yang tersembunyi tetapi ada yang terang-terangan. Nah ini Tuhan menciptakan situasi seperti itu sehingga di antara mereka sendiri itu akan ada satu peperangan saling bunuh-membunuh. Nah saudara tidak usah heran itu karena telah terjadi di dalam sejarah, ya, satu ketika itu kalau tidak salah Raja Hizkia itu menjadi sangat takut oleh karena dia dikepung oleh 3 kerajaan dari pegunungan Seir, pegunungan Meonim, dan kerajaan apa satu lagi itu. 3 kerajaan itu berpadu satu untuk datang mau menyerang Israel di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Ya. Tetapi kemudian Hizkia mencari Tuhan, dan Alkitab mengatakan Tuhan turun tangan, merubah hati dari 3 kerajaan yang tadinya sepakat itu yang menghadapi musuh yang satu yaitu Israel, tetapi oleh campur tangan Tuhan, oleh kendali Tuhan, ketiga kerajaan atau juga ketiga raja itu justru saling berhadap-hadapan satu dengan yang lain, saling membunuh, dan kemudian Israel tinggal hanya datang untuk memungut barang-barang jarahan dari 3 kerajaan yang semua tentara-tentaranya itu telah tewas oleh pedang mereka sendiri karena campur tangan Tuhan. Nah itu tidak usah saudara heran melihat apa yang terjadi dalam kitab Wahyu 17 ayat yang ke-17 ini, oleh karena Tuhan sanggup memakai siapapun dalam suasana hati mereka bagaimanapun. Tuhan sanggup untuk mempergunakan itu demi mencapai tujuannya bagi dunia ini dan khususnya bagi umatnya. Nah, ini sesuatu yang saudara harus lihat sekarang, ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya, ya,
sebenarnya tanda petik itu tidak butuh manusia. Dalam arti ada banyak orang yang ketika keinginannya kepada Tuhan itu tidak dikabulkan, dia ngambek. Tuhan, aku kan sudah begini, sudah begitu, kenapa engkau tidak jawab aku? Dalam puncak kemarahannya seperti kemudian berkata, aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Dan lihatlah, gereja itu kalau saya tidak ada, maka gereja itu akan bangkrut, gereja itu tidak akan bisa beroperasi, pendetanya akan gulung tikar. Jadi merasa diri sanggup, merasa diri bisa, lalu kemudian menganggap Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ayat yang ke-17 ini menjadi peringatan kepada saya sebagai hamba Tuhan bahwa tanpa saya pun Tuhan sanggup untuk mencapai rencana dan kehendak-Nya. Oleh karena itu tidak ada alasan di dalam diri saya untuk membesar-besarkan diri, menonjolkan karya di hadapan Tuhan. Karena tanpa saya, Tuhan bisa melakukan dan bisa mencapai tujuannya. Tetapi kalau saya dipercaya oleh Tuhan, saya dilibatkan Tuhan di dalam rencananya, di dalam karya penyelamatannya atas umat manusia, maka bagi saya itu adalah satu anugerah, itu adalah satu kepercayaan yang harus saya jaga, yang harus saya pelihara di dalam kesetiaan melayani, tetapi juga di dalam kemurnian hati, ya, tulus, motivasi tulus di dalam melaksanakan semua tugas yang diembankan Tuhan. Nah, ini saya cari aplikasinya dari ayat 17 ini, karena terlalu banyak orang-orang yang sombong, orang-orang kaya, penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat di dalam gereja itu terlalu sombong, sehingga banyak yang mengancam tanda petik itu, bahwa kalau bukan saya, gereja itu tidak akan maju. Kalau bukan saya, pendeta itu tidak akan hidup. Ya, melalui ayat ini saya mensadarkan saudara-saudara yang mendengar dimanapun suara ini terdengar, bahwa Tuhan sanggup melakukan dengan caranya sendiri. Tetapi kalau saudara dipercayakan, itu karena anugerah, dan itu kepercayaan yang mutlak saudara harus jaga dan pelihara dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jelas ayat yang ke-18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Tuh. Jadi, binatang dan ada kotanya, ya. Binatang itu adalah kerajaan, juga rajanya, ya, include rajanya, dan di atas binatang itu perempuan duduk. Nah, kota itu adalah binatang itu adalah kota. Dan ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah Roma baru yang akan bangkit untuk menjadi pusat pemerintahan antikris, memerintah seluruh bumi, dan kemudian melakukan perlawanan kepada Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, itu penguraian, ya. Tidak banyak yang saya tafsirkan, ya. Saya hanya menguraikan kemudian memberikan sedikit relevansinya kepada saudara dan saya, karena memang ya kisah di dalam Wahyu pasal 17 ini adalah sejarah, ya. Sekali lagi sejarah yang disajikan di dalam sastra puisi. Nah, itu ya. Jadi prinsip-prinsip penafsiran itu saudara harus pahami, ya. Kalau saya mengajarkan hermeneutik itu ada namanya prinsip penafsiran umum, lalu ada prinsip penafsiran khusus. Nah, kitab Wahyu ada yang bisa ditafsirkan secara prinsip umum, tetapi juga sebagian besar yang lainnya harus ditafsirkan dengan prinsip penafsiran khusus. Salah satunya adalah teori menafsirkan puisi itu. Nah, itu pelajaran yang sangat mendasar di sekolah-sekolah tinggi teologi, dan ini yang kemudian juga membuat satu sekolah dengan sekolah yang lain itu membuat produk teologi, pemikiran teologisnya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa sebabnya? Adalah karena prinsip hermeneutik yang dianut oleh sekolah itu, dan kemudian oleh dosen, ya. Prinsip yang diajarkan oleh dosen di sekolah itu berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh dosen yang lain di sekolah yang lain. Nah, jadi saudara, ini perlu saya sampaikan ini supaya berdoa, ya, supaya berdoa
agar sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia yang onsite itu diajar oleh dosen-dosen hermeneutik yang punya kapabilitas mumpuni dan prinsip penafsiran teologi Alkitabiah yang benar. Yang kedua, supaya dengan bermunculannya kursus-kursus Alkitab di udara sekarang ini, ya, 2 diantaranya saya sedang terlibat beberapa kelas-kelas juga yang saya masuk di dalamnya, itu saudara perlu mendoakan supaya bukan hanya untuk membuat konten-konten, tetapi supaya betul-betul diisi oleh orang-orang yang punya pengetahuan, kapabilitas yang mumpuni, ya. Karena kalau sampai Alkitab ini salah diajarkan, maka itu yang akan membuat masalah besar di dalam kehidupan orang Kristen yang juga akan berimplikasi kepada masalah di dalam gereja Tuhan. Nah, itu sedikit tambahan harapan dari saya supaya saudara mendoakan sekolah-sekolah tinggi teologi baik secara onsite maupun online supaya betul-betul dapat mengajarkan Alkitab itu dengan teori yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami sudah mempelajari apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 17. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, walaupun awalnya ini sebuah misteri oleh karena di sana ada banyak ungkapan-ungkapan, ada simbol-simbol, tetapi oleh terang Roh Kudus dan oleh terang Alkitab itu sendiri, kami paham apa yang terdapat di dalam Wahyu pasal 17. Hamba-Mu sudah menguraikannya walaupun sederhana, terbatas, tetapi Roh Kudus kiranya berkarya terus-menerus di dalam hati setiap pendengar, supaya dengan membaca kitab Wahyu ini, mereka akan mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu secara keseluruhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Mari saudara-saudariku, kita sudah mendengar dan biarlah kita terus bertekun menggali kebenaran firman Tuhan agar kita satu saat siap terangkat. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Raja atas segala raja yang akan memerintah atas seluruh muka bumi ini, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi juga, Pak. Terima kasih saudara-saudariku, dengan berakhirnya doa blessing, berakhir renungan pada pagi ini, biarlah mari bergabung bersama-sama kami, renungan pagi Sema Adonai, untuk kita menyelesaikan pengajaran kitab Wahyu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.